Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pagi hari ini kita akan belajar kuliah tentang spiritual dan kesehatan spiritual dan dampaknya untuk kesehatan itu apa. Oke. Kita akan pahami satu persatu spiritual itu seperti apa agar teman-teman bisa mengaplikasikannya pada diri sendiri, pada keluarga maupun pada pasien ke depannya Baik. Kita mulai untuk pendahuluan tentang spiritual itu apa, definisinya apa Mari kita pahami bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Nah, manusia terdiri dari dimensi fisik, emosi, intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual Sebentar ini. Jadi manusia itu terdiri dari beberapa dimensi yang semuanya itu harus dipenuhi kebutuhannya Manusia dari dimensi fisik, emosi. Fisik itu adalah tubuh kita atau biologi, atau yang sering kita dengar istilah bio, psiko, sosio, dan spiritual Secara fisik itu harus diisi dengan nutrisi dari makanan olahraga kemudian secara emosi kemudian ada intelektual, diisi dengan ilmu pengetahuan. Secara psikologis harus diisi dengan secara psikologinya dilihat. Kemudian secara sosial, hubungan dengan orang lain. Kemudian secara spiritual. Nah, spiritual ini adalah keyakinan yang harus dipenuhi kebutuhannya agar tubuh kita menjadi seimbang. Kemudian perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia di era modernisasi, kekecewaan dan keputusasaan manusia, dan sehat sakit. Artinya pada saat ini karena segala sesuatunya itu berjalan dengan cepat secara di era modern ini semuanya berjalan dengan cepat dan berharap segala sesuatunya itu instan. Ketika tidak mendapatkannya maka akan kecewa karena segala sesuatunya sudah dipercepat dengan teknologi Kalau dulu mau bertemu dengan seseorang tidak perlu telepon untuk janjian, tidak perlu SMS, tidak perlu WA, langsung datang ke rumahnya dan ketika tidak menemukan yang dicari, tidak ketemu dengan orang dicari, tidak ada rasa kecewa karena memang tidak ada janji di situ tidak putus asa. Tapi sekarang ketika Anda membuat komitmen, ada pertemuan, kemudian begitu sudah datang ternyata tidak datang padahal komunikasi sudah canggih, lebih cepat
Orang zaman dulu segala sesuatunya dilakukan ya tanpa memperhitungkan bahwa nanti akan gagal, tidak ya, karena segala sesuatunya dilakukan begitu saja tanpa memikirkan bahwa nanti sukses atau tidak gitu ya. Kalau sekarang banyak pertimbangan ya, ingin melakukan sesuatu, ingin bertemu dengan seseorang harus janji dulu ya. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin ya, saya pindah ruangan dulu. Baik, saya lanjutkan lagi. Dan manusia juga akan berhubungan dengan sehat dan sakit ya. Jadi manusia akan selalu berhubungan dengan kondisi sehat dan sakit. Ya, memang pada dasarnya ya, kondisi seseorang itu terkadang sehat, terkadang sakit ya. Mungkin saat ini banyak yang sedang mengalami masalah kesehatan ya. Kemudian kesejahteraan spiritual adalah suatu aspek yang terintegrasi dari manusia secara keseluruhan yang ditandai oleh makna dan harapan ya. Jadi kesejahteraan spiritual adalah satu aspek yang terintegrasi ya dari manusia secara keseluruhan yang ditandai oleh makna dan harapan. Artinya spiritual itu berhubungan dengan ya makna dan harapan dari orang tersebut untuk mencapai sesuatu. Spiritualitas memberi dimensi luas pada pandangan holistik kemanusiaan. Jadi secara holistik spiritualitas seseorang ya itu sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik, psiko dan sosio seseorang tersebut ya. Karena ketika spiritualitas orang itu bagus, maka sosialnya akan bagus. Karena orang yang memiliki spiritual yang baik ya, dia akan berpandangan bahwa segala sesuatunya itu sudah ditetapkan, segala sesuatunya sudah ada yang mengatur, sehingga tingkat kekecewaan dan keputusasaan kepada seseorang itu tidak ada ya. Contoh, ketika ada orang yang sudah mengikat janji dan ingin menikah, tetapi dia gagal untuk menikah dengan orang tersebut dengan berbagai macam alasan ya. Ketika spiritualitasnya bagus ya, memiliki keyakinan yang bagus kepada Tuhannya, dia akan berpikir bahwa itulah yang terbaik bagi dirinya, sehingga tidak ada rasa kecewa ataupun keputusasaan ketika tidak tercapai apa yang diinginkan tadi. Dimensi spiritual mempengaruhi penyembuhan pada klien yang sakit dari berbagai penelitian ya. Jadi banyak riset yang dilakukan untuk mengetahui tingkat spiritualitas seseorang. Apakah spiritual ini mempengaruhi pada tingkat penyembuhan pada pasien ya. Dari banyak penelitian mengatakan memang spiritual memiliki pengaruh terhadap penyembuhan pada penyakit pasien. Kenapa? Karena dengan spiritual yang bagus, maka sistem pada tubuh kita akan menjadi baik. Kemudian hormon-hormon yang keluar adalah hormon yang positif, sehingga proses penyembuhannya akan menjadi lebih cepat dibandingkan ketika dia tidak memiliki tingkat spiritual yang baik. Perawat memenuhi kebutuhan spiritual klien
mulai dari makna, tujuan spiritual sampai memfasilitasi klien untuk mengekspresikan agama dan keyakinannya, ya. Jadi sebagai perawat itu memberikan fasilitas kepada pasien untuk bisa mengekspresikan agama dan keyakinannya, ya. Spiritual dan agama itu saling berkaitan tetapi memiliki makna yang berbeda. Ketika ada pasien dengan agama tertentu, maka perawat harus memfasilitasi. Agama Islam fasilitasi dia untuk beribadah di tempat tidur, fasilitasi dia untuk bertemu dengan ustadznya. Kalau agamanya Kristen, fasilitasi dia untuk beribadah, bagaimana cara mereka beribadah setiap minggunya. Kemudian jika ingin bertemu dengan pemuka agama, maka difasilitasi untuk dipanggilkan pemuka agama, ya. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan spiritual klien, perawat memperhatikan tahap perkembangannya, ya. Dalam memenuhi kebutuhan spiritual, perawat harus memperhatikan tahap perkembangannya. Tidak dilepaskan begitu saja, harus tetap dalam catatan perkembangan di buku dokumentasi perawatan pasien. Nah, ini adalah definisi dari spiritualitas. Keyakinan dan agama merupakan hal yang terpisah, walaupun seringkali diartikan sama, ya. Pemahaman tentang perbedaan antara tiga istilah sangat penting bagi perawat untuk menghindarkan salah pengertian yang akan mempengaruhi pendekatan yang digunakan perawat, ya. Jadi spiritualitas, keyakinan, dan agama, ketika seorang perawat akan melakukan perawatan pada pasien harus bisa dipahami, jangan sampai salah, ya. Setiap pasien memiliki tingkat keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Artinya tidak bisa dipaksakan, ya. Tidak bisa dipaksakan seseorang untuk meyakini sesuatu yang tidak dia yakini. Sehingga sebagai perawat harus bisa mengerti kondisi pasiennya, mengerti apa yang menjadi keyakinan pasiennya. Jadi seperti itu. Definisi individu tentang spiritualitas dipengaruhi oleh kultur, perkembangan, pengalaman hidup, dan ide-ide seseorang tentang hidup, ya. Jadi individu tentang spiritualitas itu banyak dipengaruhi oleh kultur, budaya yang ada di daerah masing-masing, ya. Keyakinan yang tumbuh di masyarakat, di lingkungan masyarakat, ya. Kepercayaan yang muncul yang tumbuh di lingkungan masyarakat, ya. Kalau budaya tertentu, ketika ada orang sakit, ya, ketika ada orang yang mungkin setelah operasi itu tidak diperbolehkan banyak minum ataupun makan makanan yang basah, karena dikhawatirkan akan luka dari operasi tersebut menjadi basah, padahal itu sesuatu yang salah, gitu, ya. Kemudian budaya yang berhubungan dengan spiritualitas, berhubungan dengan keyakinan dia kepada Tuhannya, ya, keyakinan dia untuk sembuh, itu adalah spiritualitas. Kemudian pengalaman hidup dan ide-ide seseorang tentang hidupnya, ya. Artinya ketika kita melakukan perawatan kepada pasien yang sedang sakit, kita tidak bisa memaksakan, ya, keyakinan kita kepada keyakinan pasien. Kita harus menghormati apa yang menjadi keyakinan pasien selama keyakinan tersebut tidak bertentangan dengan konsep sehat, ya, konsep kesehatan, sehingga cukup diarahkan ketika keyakinan dari si pasien tersebut tidak sepaham atau tidak sejalan dengan konsep sehat. Kemudian spiritualitas adalah sesuatu yang dipercaya oleh seseorang dalam hubungannya dengan kekuatan yang lebih tinggi. Artinya spiritualitas, setiap orang punya spiritualitas, ya.
walaupun memiliki kepercayaan agama yang berbeda-beda. Tetapi rata-rata orang Indonesia memiliki spiritualnya masing-masing. Artinya dia percaya ada kekuatan yang lebih besar, ya, kekuatan yang lebih tinggi yang ada di alam semesta ini, ya. Bahkan orang yang tidak percaya dengan Tuhan, terkadang mereka masih berdoa untuk minta keselamatan. Artinya mereka punya jiwa spiritualitas itu, ya, yang sebetulnya, tetapi tidak mau menyadari bahwa dirinya butuh dengan adanya kekuatan yang lebih tinggi. Baik. Jadi spiritualitas menurut Foucault tahun 1993, spiritualitas meliputi aspek sebagai berikut, ya. Ada berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan. Kemudian menemukan arti dalam tujuan hidup. Kemudian menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri, ya. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui. Artinya ya sebetulnya saya kurang setuju kalau dikatakan, ya, karena ini orang luar negeri, ya, mereka tingkat kepercayaannya kepada Tuhan sangat kurang, ya. Jadi berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui memang iya, tapi perlu diimani, perlu diyakini bahwa sesuatu itu ada, dalam artian bahwa Tuhan itu ada. Kemudian menemukan arti dan tujuan hidup, menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. Artinya ketenangan yang ada dalam diri pasien itu sangat dibutuhkan, sehingga sumber kekuatannya akan muncul dari dalam diri pasien sendiri. Mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan yang maha tinggi. Artinya kita atau pasien itu memiliki hubungan yang erat, ya, hubungan yang erat dengan yang maha kuasa. Itu yang perlu dipahami. Karena letak di mana pasien itu memiliki keyakinan bahwa dirinya bisa sembuh itu karena dia yakin bahwa ada yang berkuasa, ada yang maha lebih tinggi, sehingga dia punya harapan untuk sembuh. Segala sesuatunya dikembalikan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau spiritualitas menurut Migle dan teman-teman pada tahun 1993 menguraikan spiritualitas sebagai suatu yang multidimensi, yaitu dimensi eksistensial dan dimensi agama, ya. Artinya dimensi yang nyata dan dimensi yang ada di dalam agama. Salah satu adalah keyakinan tadi. Dimensi eksistensial berfokus pada tujuan dan arti kehidupan. Artinya hanya kehidupan dunia, gitu, ya, kehidupan di dunia saja, itu dimensi eksistensial. Kemudian sedangkan dimensi agama lebih fokus pada hubungan seseorang dengan Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Dimensi agama lebih berfokus, ya, pada hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, ya. Setiap agama harus meyakini, ya, adanya bahwa Tuhan itu ada, dan keyakinan yang untuk dipercayakan, untuk disembah adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian spiritualitas menurut Stoll pada tahun 1989 menguraikan bahwa spiritualitas sebagai konsep dua dimensi. Dimensi vertikal, hubungan dengan Tuhan atau yang Maha Tinggi yang menuntun kehidupan seseorang. Kemudian dimensi horizontal adalah hubungan seseorang dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan lingkungan. Terdapat hubungan yang terus-menerus antara dua dimensi tersebut. Dimensi vertikal itu dimensi yang berhubungan dengan Tuhan. Artinya vertikal itu ke atas, ya. Dimensi vertikal adalah hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, seperti ibadah, ya. Dalam Islam ada sholat, puasa, ya, pergi haji, itu adalah hubungannya vertikal kepada Tuhan yang Maha Esa, artinya menyembah,
Itu kalau dalam Islam. Kemudian dimensi horizontal adalah hubungannya kita dengan yang sesama kita yang ada di dunia ini, yaitu orang lain, lingkungan, hewan, binatang dan lain-lain. Artinya itu adalah hubungan yang horizontal, dasar ya, garis nyamping ya, vertikal, garis ke atas. Kemudian spiritualitas menurut Carson, kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhannya ya. Orang yang memiliki spiritual yang baik, dia meyakini dengan agamanya dengan baik ya, meyakini agamanya dengan baik, sehingga dia melakukan semua kewajiban yang menjadi aturan-aturan di dalam agamanya ya. Menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam agamanya ya. Kalau di dalam agamanya mengkonsumsi ini haram, kalau dia yakin dengan Tuhannya, maka dia tidak akan memakannya ya. Kalau di dalam agamanya bahwa minuman ini dilarang, maka kalau dia yakin dengan agamanya, yakin dengan Tuhannya, berarti itu harus dilarang. Kalau di dalam agamanya itu orang yang dikatakan baik, orang yang dikatakan akan masuk surga adalah, contohnya kalau wanita berjilbab, ya harus berjilbab karena dia harus patuh dengan agamanya, baru itu adalah orang yang spiritual ya. Jadi orang yang memiliki spiritual yang baik menjalankan agamanya dengan baik ya. Ketika dia mengatakan bahwa dia taat kepada Tuhannya, tetapi dia melakukan suatu keburukan ya, mabuk-mabukan ya, mengkonsumsi barang yang dilarang, makan makanan yang tidak baik ya. Agama apapun itu memiliki larangan tertentu terhadap sesuatu, maka jangan dilakukan kalau dia memiliki spiritual yang baik. Kalau dia tidak memiliki spiritual yang baik, ya kebanyakan yang dilakukan oleh tokoh agamanya itu tidak sama dengan yang dilakukan kebanyakan pengikutnya, yang itu yang rusak ya. Yang rusak kan seperti itu, tokoh agamanya melakukan A, pengikutnya melakukan C. Nah, itu yang tidak baik, artinya spiritualnya tidak baik ya. Kemudian dapat simpulkan kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan untuk mencari arti dan tujuan hidup, kebutuhan untuk mencintai, dicintai, serta rasa keterikatan, dan kebutuhan untuk memberikan dan mendapatkan maaf ya. Artinya dengan spiritual itu bisa mempunyai tujuan hidup yang jelas ya. Karakteristik tentang spiritualitas adalah kesatuan tema dalam kehidupan kita. Spiritualitas merupakan keadaan hidup. Karen dan teman-teman pada 1989 berfungsional dari spiritualitas adalah komitmen tertinggi individu yang merupakan prinsip yang paling komprehensif dari perintah atau nilai final, yaitu argumen yang sangat kuat yang diberikan untuk pilihan yang dibuat dalam hidup kita. Artinya ada komitmen seseorang ya, yaitu yang mau menjalankan perintahnya ya, dan juga menjauhi larangannya dalam kehidupan sehari-hari. Spiritualitas atau keyakinan spiritual ya. Spiritual adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Sebagai contoh, seseorang yang percaya kepada Allah sebagai pencipta atau sebagai Maha Kuasa ya. Dalam Islam percaya bahwa Allah adalah pencipta dan yang maha kuasa ya, kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh para tokoh agama kalau memang spiritual kita
baik. Tapi bagi orang spiritualnya jelek, tokoh agama mau mengatakan apapun, ya dia tidak akan percaya bahwa Tuhannya itu tunggal, Tuhannya itu esa, ya. Kemudian spiritualitas dan religi. Faren dan teman-teman menyatakan bahwa definisi spiritualitas atau dimensi spiritual akan unik bagi setiap individu karena memiliki tingkat keyakinan yang berbeda-beda. Di Indonesia ada yang namanya kepercayaan, agama kepercayaan. Itu adalah agama yang mungkin hanya mengetahui agama Islam secara sedikit-sedikit, kemudian diamalkan. Yang cara peribadatannya kadang-kadang sama, tetapi yang dipercayainya itu berbeda, bukan Allah. Definisi individual tentang spiritualitas mengaruhi oleh perkembangan pengalaman hidup dan ide-ide mereka sendiri tentang hidup. Oke. Spiritualitas dan religi, kedua istilah tersebut digunakan secara bertukaran dan pastinya ada hubungan. Dan seseorang mengikuti ritual atau praktek keagamaan tertentu untuk mengekspresikan aspek spiritualnya. Jadi luaran dari spiritual adalah praktek ritual di agamanya masing-masing. Islam ada sholat 5 waktu, di Kristen ada ibadah setiap hari Minggu seminggu sekali, ya. Di agama lain mungkin juga seperti itu, ada ritual agamanya. Itulah ekspresi dari spiritual seseorang. Religi biasanya berkaitan dengan keadaan melakukan atau suatu sistem pengakuan spesifik tentang praktik yang berkaitan dengan bentuk ibadah tertentu. Jadi religi berhubungan dengan praktik-praktik ibadah, ya, dengan Tuhannya. Kalau spiritualitas tadi adalah tingkat kepercayaan dengan Tuhannya, agama adalah cara untuk mendekatkan diri dengan spiritualnya tadi. Nah, ini religi, suatu sistem keyakinan dan ibadah terorganisasi yang mempraktikkan seseorang untuk cara jelas menunjukkan spiritualitas mereka. Bentuk dari spiritualitas seseorang adalah dengan ibadah. Ya, dikatakan orang spiritualnya bagus, ya ibadahnya bagus karena memang dia meyakini bahwa yang dia lakukan adalah benar. Religi mempunyai tujuan berbeda dalam kehidupan seseorang. Bagi sebagian orang, religi adalah suatu kumpulan peraturan dan ritual untuk beribadah kepada yang maha tinggi, yaitu agama. Agama kumpulan peraturan-peraturan, ya, yang ada dalam agama tersebut. Bagi orang lain, religi adalah cara hidup yang memberikan pemeliharaan yang mulia dan berhubungan kepada semua kehidupan. Kemudian kepercayaan atau faith. Mempunyai kepercayaan atau keyakinan berarti mempercaya atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang. Secara umum, agama atau keyakinan spiritual merupakan upaya seseorang untuk memahami tempat seseorang di dalam kehidupannya, yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya dalam hubungannya dengan lingkungan secara menyeluruh. Itu kepercayaan, ya. Nah, agama merupakan suatu sistem ibadah yang terorganisasi dan teratur. Itu agama. Berbeda dengan spiritual masih dalam tahap keyakinan, tapi untuk membuat keyakinan itu ada, maka diperlukan agama untuk melakukan ibadah, ya. Agama mempunyai aturan-aturan tertentu yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan kepuasan bagi yang menjalankannya, ya. Jadi tadi agama adalah aturan-aturan, ya, perintah dan larangan yang ada di agama masing-masing. Perkembangan keagamaan di individu merujuk pada penerimaan keyakinan, nilai, aturan dan ritual tertentu. Jadi sesuaikannya. Hubungan spiritual, sehat dan sakit, agama, petunjuk perilaku, menunjukkan mana yang halal, mana yang haram. Ketika dia mengetahui mana yang halal dan haram, maka orang itu akan sehat. Kenapa kok diharamkan? Karena memang tidak baik untuk tubuh, tidak sehat untuk tubuh, makanya diharamkan, ya. Makanya dalam Islam
kulu washrabu wala tusrifu kemarin ya, makan dan minumlah ya, tapi jangan berlebihan supaya tetap sehat. Kemudian agama ajaran yang baik akan berefek pada kesehatan juga. Agama juga sumber dukungan seseorang untuk membangkitkan semangat untuk sehat, karena dia yakin ada yang menyehatkan. Kalau tidak punya keyakinan ada yang menyehatkan, maka sulit untuk sehat kembali. Kemudian dimensi spiritual, model pendekatan penyatuan ada Farhan dan teman-teman ya. Di sini fisiologis, psikologis, spiritual dan sosiologis. Mereka saling berhubungan. Kemudian spiritualitas mewakili keberadaan seseorang dan berfungsi sebagai perspektif pendorong yang menyatukan berbagai aspek individual ya. Jadi spiritualitas ya sebagai cara untuk menyatukan setiap individu, karena yang kita tahu keyakinan seseorang itu sama dengan Tuhannya ya. Yang Islam dengan Tuhannya, yang Kristen dengan Tuhannya, memiliki perspektif yang sama dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian seseorang yang terpenuhi kebutuhan spiritualnya apabila mampu merumuskan arti personal yang positif dan tujuan keberadaan di dunia dan kehidupan. Artinya orang itu dikatakan terpenuhi spiritualnya apabila dia mampu memaknai secara positif tentang tujuan hidupnya di dunia ini ya. Ketika orang itu tidak mempercayai adanya tujuan hidupnya nanti setelah di dunia, maka dia tidak memiliki spiritual yang baik. Mengembangkan arti penderitaan dan meyakini hikmah dari suatu kejadian atau penderitaan. Artinya meyakini bahwa setiap sakit yang dialami oleh pasien itu memiliki hikmah yang baik bagi pasiennya. Kemudian membina integritas personal dan merasa diri berharga ya. Kemudian merasakan kehidupan yang terarah terlihat melalui harapan, mengembangkan hubungan antar manusia yang positif. Kemudian kesehatan spiritual, yaitu kesehatan wellness, suatu keseimbangan dimensi kebutuhan manusia yang berbeda secara terus-menerus, spiritual, emosional, intelektual, fisik, emosional, dan lingkungan. Kesehatan atau kesejahteraan spiritual adalah rasa keharmonisan, saling kedekatan antara diri dengan orang lain, alam, dan dengan kehidupan yang tertinggi. Itu menurut Pak Yusuf ya, dosen di bukunya Pak Yusuf pada tahun 2016 ya. Kesehatan atau kesejahteraan spiritual, rasa keharmonisan ya, saling kedekatan antara diri dengan orang lain. Artinya ada hubungan yang baik dengan lingkungan, dengan orang lain ya, dan dengan kehidupannya yang tertinggi, artinya dengan Tuhannya. Kemudian kesehatan spiritual adalah kondisi yang dalam pandangan sufisik disebut sebagai terbebasnya jiwa dari berbagai penyakit rohaniah ya, seperti syirik, kufur ya, nifak atau munafik, fusuk ya. Artinya kalau Pak Yusuf mendefinisikan kesehatan spiritual adalah kondisi yang dalam pandangan ini beliau sufisik adalah terhindar dari berbagai penyakit seperti syirik ya. Syirik itu mempersekutukan Tuhannya. Kemudian kufur, tidak menerima takdirnya. Nifak atau munafik artinya berperilaku yang tidak sesuai antara ucapan dengan tindakannya. Kemudian fusuk, melanggar hukum. Itu menurut Yusuf masih ya. Kemudian kondisi spiritual yang sehat terlihat dari hadirnya rasa ikhlas, ridho, dan senang menerima pengaturan ilahi, tauhid, dan mengesahkan Allah ya. Artinya menerima dengan kondisi yang sedang dialaminya. Tawakal, bersandar diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, artinya segala sesuatunya diserahkan kepada Allah. Model holistik dalam keperawatan itu ada manusia, psikologis, sosial, spiritual, dan biologis. Semuanya saling berketerkaitan, semuanya saling berhubungan ya.
Jadi semuanya saling berhubungan antara biologis, psikologis, sosial dan spiritual ya. Bio, psiko, sosio, spiritual di dalam manusia itu sendiri, dalam diri kita ya. Semuanya harus seimbang agar semuanya berjalan dengan baik. Perkembangan spiritual merupakan tahap perkembangan kepercayaan berdasarkan pengalaman, perilaku yang didapat berdasarkan pengalaman, adanya pengalaman dari interaksi dengan orang lain, dengan keyakinan, kepercayaan yang dianut pada masa ini. Ya, pada anak-anak itu belum mempunyai pemahaman salah atau benar ya. Jadi pada anak-anak berbeda, keyakinannya memang belum muncul ya tentang kepercayaan yang ada. Nah, pada masa ini anak-anak biasanya sudah mulai bertanya tentang pencipta, dosa ya, dan tentang kegiatan keagamaan. Kemudian perkembangan pada usia remaja akhir sudah mulai pada keinginan akan mencapaian kebutuhan spiritual seperti keinginan melalui meminta atau berdoa kepada penciptanya, yang berarti sudah mulai membutuhkan ya pertolongan dari penciptanya. Kemudian usia awal dewasa merupakan masa pencarian kepercayaan diri, diawali dengan proses pertanyaan akan keyakinan atau kepercayaan. Pemikiran sudah mulai bersifat rasional. Nah, disinilah terkadang kalau salah dalam memberikan penjelasan kepada usia awal dewasa akan menjerumuskan mereka. Disinilah rentannya seseorang manusia atau awal dewasa akan terjerumus ya pada sesuatu yang salah. Kemudian perkembangan spiritual di usia pertengahan dewasa ya merupakan tingkatan kepercayaan pada diri sendiri yang lebih baik. Perkembangan ini diawali dengan semakin kuatnya kepercayaan yang dipertahankan walaupun mari perbedaan keyakinan, lebih mengerti akan kepercayaan dirinya. Nah, disinilah ketika tadi awal dewasa dia sudah menemukan konsep kepercayaannya, nah dan disinilah dia bisa membedakan keyakinannya sendiri dengan keyakinan orang lain. Kemudian beberapa orang yang membutuhkan bantuan spiritual adalah pasien yang sendiri, artinya pasien yang sedang membutuhkan kebantuan dari orang lain. Kemudian pasien ketakutan dan cemas ya. Pasien seperti inilah yang perlu dibantu ya. Dibantu ketika pasien tersebut sedang mengalami ketakutan dan cemas secara spiritual, harus dibantu. Contohnya pasien yang akan melaksanakan operasi, pasien yang akan melaksanakan tindakan yang cukup berat sehingga dia mengalami tingkat kecemasan dan ketakutan. Pasien yang menghadapi pembedahan ya, itu harus dibantu spiritualnya. Pasien yang mengubah gaya hidup. Kemudian masalah spiritual, penyakit akut, penyakit kronis, penyakit terminal, individual ya. Masalah spiritual ya. Pengalaman mendekati kematian, orang setelah mengalami henti jantung akan mengalami perubahan spiritual, tingkat keyakinan, karena mungkin biasanya orang yang henti jantung akan merasa lebih beruntung kalau dia masih diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Kemudian praktik spiritual dan religius kaitannya dengan kesehatan. Ada 5 hal terkait ya: health, belief, health, crisis, death, dan birth ya. Praktik spiritual religius berkaitannya dengan beberapa kesehatan ya, kepercayaan terhadap sehat, krisis terhadap sehat, kematian ataupun kelahiran ya, kemudian diet ya seseorang. Nah, bagaimana pengkajian spiritual pada pasien? Yang pertama yaitu konsep klien akan kebutuhan tertingginya. Apa hubungan antara klien dengan kebutuhan tertinggi? Kemudian sumber harapan dan kekuatan, kemudian praktik keagamaan dan ritual. Kemudian tanyakan tentang persepsi klien tentang hubungan kepercayaan spiritual dengan kesehatannya. Itu perlu dipertanyakan.
Terus bagaimana klien mengekspresikan hubungan spiritualnya? Apakah pasien itu masih melakukan ibadah, pasien masih melakukan sholat saat dia sakit? Bagaimana klien melihat dirinya sendiri, ya, kondisi yang sedang sakit, yang sedang dialami oleh pasien tersebut, bagaimana dia memandang dirinya sendiri? Apakah klien melakukan secara nyata dan terbuka tentang spiritualnya? Apakah pasiennya melakukan ritual-ritual spiritualnya tertentu, ya, secara nyata atau terbuka atau tertutup? Apakah mengimplementasikan dalam tanggung jawab dan perilaku? Bagaimana klien berhubungan dengan keluarga, teman, petugas kesehatan sama klien orang asing? Bagaimana terapi dan diagnosa mempengaruhi konsep diri klien dan status emosi? Apakah klien mampu bertahan dengan program rehabilitasinya? Jadi dalam pengkajian cukup banyak tentang pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan kepada pasien tentang spiritual pasiennya. Nah, ini masih lanjutan, yaitu lakukan observasi perilaku berkaitan dengan tingkat kesehatan spiritual. Apakah pasien melakukan ibadah? Ya, untuk bentuk ekspresi dari spiritual tadi itu kan adalah ibadah, melakukan ritual keagamaan. Kemudian kekalutan, kemunduran, menunda rencana atau kesakitan atau penderitaan, ya. Apakah ketidakseimbangan antara kepercayaan dengan tindakan bila ia curigai distres spiritual, ya, ada masalah tingkat keyakinan. Nah, distres spiritual kriteria mayornya adalah gangguan dalam sistem keyakinan. Kriteria minornya pertanyaan klien tentang makna kehidupan, makna kematian, tanyakan tentang penderitaannya, tanyakan tentang kredibilitas terhadap sistem keyakinan, tanyakan tentang demonstrasi dalam pengambilan keputusan dan ketidakberanian. Perhatikan pada pasien, ya, perlu diobservasi bagaimana pasien dalam mengambil keputusan. Terus kemudian perasaan ambivalen tentang keyakinan atau kebingungan dia dalam meyakini kepercayaannya dia. Klien tidak melakukan kegiatan keagamaan ataupun tidak melakukan ibadah. Klien merasa bosan dengan hidupnya. Klien merasa adanya kekosongan spiritual. Klien mengekspresikan kemarahannya, ketakutan akan arti kehidupan dan penderitaan dan kematian, permintaan bantuan terhadap gangguan keyakinan. Kemudian pengkajian akan penyebab distres spiritual, kondisi patofisiologi, kehilangan bagian tubuh, penyakit terminal, penyakit yang membuat kondisi tubuh melemah, nyeri, trauma, keguguran, kelahiran, mati. Tindakannya pembedahan transfusi darah, pembatasan diet, pengobatan. Kondisi lingkungan, kematian yang terdekat, keadaan memalukan saat melakukan ritual agama, hambatan dalam melakukan ritual agama karena perawatan intensif, kurangnya privasi, adanya keinginan ditentang keluarga, perpisahan dengan orang yang dicintai. Diagnosa perawatannya adalah distres spiritual, keadaan di mana individu atau kelompok mengalami atau beresiko mengalami gangguan dalam sistem keyakinan atau nilai yang memberikan kekuatan, harapan, dan arti kehidupan seseorang. Kemudian rencana keperawatan yang bisa diberikan kepada pasien adalah bila klien sadar, perawat dan klien bersama-sama merencanakan memenuhi kebutuhan spiritual. Kemudian bila perawat ragu, konsultasikan dengan keluarga klien. Bila klien dan keluarga menolak memenuhi kebutuhan spiritual, perawat harus menghargai. Ya, artinya kita tidak boleh memaksakan Bapak harus sholat, Bapak harus ibadah, Bapak harus menyembah Tuhan, kan tidak perlu. Yang penting kita sudah membimbing dan mengarahkan apa yang menjadi kebutuhan pasien, sehingga ketika pasien menolak cukup, tidak perlu dipaksakan, nanti baru ditawarkan kembali. Bila memungkinkan dapat dihadirkan tokoh agama. Ingat, faktor yang berpengaruh dalam hubungan perawat klien dalam memenuhi kebutuhan spiritual adalah dukungan, kesadaran diri, pengertian, keterbukaan, penerimaan, non-judgment. Artinya pasien tersebut butuh dukungan untuk spiritualnya, tidak bisa dia tiba-tiba dengan sendirinya kalau dia tidak punya dasar spiritual yang bagus. Makanya perlu dukungan. Kemudian ini juga perlu kesadaran diri pada pasiennya. Kalau pasien tidak sadar diri tentang adanya spiritual, maka tidak bisa dipaksakan. Pengertian, ya, pasien mengertikan bahwa spiritual itu bagaimana. Kemudian keterbukaan, pasiennya harus bisa bercerita, membuka diri, menerima. Ya, kalau tidak menerima maka sulit untuk dilakukan terapi spiritual. Kemudian penerimaan non-judgment, artinya kita tidak menghakimi pasien yang sedang tidak memiliki spiritual yang baik. Tujuan diarahkan kepada klien akan mampu mendiskusikan masalah spiritual yang dialami, klien mampu melakukan praktik religius, klien merasa damai, ya.
Evaluasi apa yang bisa dilakukan setelah diberikan intervensi? Apakah sistem keyakinan klien menjadi lebih kuat? Apakah klien lebih yakin dan percaya kepada Tuhannya? Apakah klien merasa lebih damai, lebih tenang ketika dia sudah melakukan ritual keagamaannya? Apakah perhatian klien tentang cinta betul-betul ada? Apakah klien dalam kemudahan? Apakah perilaku klien tepat untuk bekerja? Kemudian outcome yang diinginkan adalah klien melanjutkan latihan spiritual yang tidak mengganggu kesehatan. Klien mengungkapkan pengurangan perasaan bersalah dan kecemasan. Klien mengekspresikan kepuasan kondisi spiritual. Artinya outcome yang diharapkan adalah pasiennya bisa melakukan praktik-praktik ibadah yang tidak mengganggu kesehatannya. Adalah artinya menyesuaikan dengan kondisi pasiennya, ya. Spiritual itu tidak boleh dipaksakan. Kalau dalam Islam ada sholat 5 waktu. Kalau pasiennya tidak bisa berdiri maka sambil duduk, tidak bisa sambil duduk maka sambil berbaring. Begitu seterusnya, ketika dia masih sadar maka kewajiban untuk sholat itu masih ada. Klien mengungkapkan pengurangan perasaan bersalah dan kecemasan. Artinya harapannya pasien tidak cemas lagi, tidak curiga, tidak takut lagi kalau sudah spiritualnya meningkat. Jadi seperti itu. Baik. Bacaan yang bisa dibaca ada buku dari Bapak Sudiarto dan juga buku dari Pak Yusuf dan teman-teman, kebutuhan spiritual, konsep dan mereka jangan masuk ke perawatan. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan dalam pelaksanaan kuliah tadi sedikit terganggu. Ya, saya kembali berikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan maka saya persilahkan. Baik, terima kasih.